Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita sudah memasuki hari Minggu 8 September 2024. Saya percaya saudara semua sudah beribadah dan juga melayani di gereja masing-masing. Dan biarlah kita makin setia melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan hari ini setelah ibadah kami, jemaat yang saya layani GBI Immanuel di Sydney Downside, sama-sama outing menikmati kebaikan Tuhan di alam bebas, di taman, di park, dengan bersama-sama makan siang, menikmati kebersamaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada jemaat kami. Haleluya, dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, melayani satu dengan yang lain, karena untuk itulah kita dipanggil. Itu juga yang akan menjadi topik renungan malam pada malam hari ini yang akan saya bagikan dengan judul mengelola hidup untuk melayani Tuhan. Roma 12 ayat 11, ayat yang sudah sangat terkenal, mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu dimensi pengelolaan hidup yang Tuhan mau dan kehendaki di dalam hidup kita untuk kita lakukan adalah Tuhan mau kita mengelola hidup kita dengan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan. Saudara, setelah kita percaya dan lahir baru, kita tentunya masih hidup beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Selama tahun-tahun di mana Tuhan sudah menyelamatkan saudara, saudara tidak boleh menganggur dan tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Saudara, Tuhan itu memberikan karunia-karunia roh kepada setiap anak-anaknya. Setiap orang bisa punya minimum satu. Ada beberapa yang punya 2, 3, bahkan berlebih. Apapun juga karunia dan seberapapun karunia yang engkau miliki, engkau mesti gunakan itu untuk pelayanan, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga untuk perkembangan tubuh Kristus. Dan tentunya pelayanan itu yang utama dilakukan di gereja lokal di mana saudara berada. Karena itu setiap orang percaya harus tertanam dan bertumbuh di gereja lokal. Saudara tidak boleh hidup berpindah-pindah gereja, berdoa dan cari gereja yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan dengan baik, lalu saudara mulai bersekutu di sana. Lalu saudara mulai tertanam dan saudara mulai bisa melayani Tuhan. Kalau saudara tidak bisa nyanyi, tidak bisa berkhotbah, mengajar, saudara bisa berdoa tentunya. Saudara juga bisa menyambut jemaat, saudara bisa menggunakan senyuman saudara untuk menyambut setiap jemaat yang hadir di pintu masuk gereja. Saudara akan menjadi berkat pada saat orang lain melihat senyuman saudara dan berkata, "Good morning, selamat pagi, silakan masuk, senang berjumpa dengan Bapak Ibu dalam ibadah hari ini." Saudara, dengan melakukan hal yang simpel seperti itu, saudara sedang melayani Tuhan. Saya berharap setiap orang yang mendengar renungan ini, kalau masih belum terlibat dalam pelayanan, mulai hubungi gembala sidangmu, hubungi departemen pelayanan yang ada di gereja saudara, dan mulai tanya apa yang bisa saya bantu untuk pelayanan. Inilah saatnya kita mulai memberikan kontribusi di dalam kerohanian kita, di dalam karunia roh yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Talenta berapapun yang Tuhan kasih, kita harus multiplikasikan untuk kemajuan tubuh Kristus. Di dalam Alkitab ada begitu banyak orang-orang yang memiliki spirit pelayanan yang luar biasa, termasuk yang menulis ayat ini, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus melayani Tuhan dengan tidak jemu-jemu, bahkan memberitakan Injil secara militan. Di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 19, sebelum Paulus berpisah dengan para penatua di Efesus, dia menyatakan di dalam ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Saudara, Paulus mengalami banyak tantangan dalam pelayanan. Dan tetapi Paulus tidak pernah undur, dia pernah dipagut ular, dia pernah mau dibunuh, kata ayat ini, mau dilempari batu, dan bahkan dia pun mati dipenggal oleh Kaisar Nero karena pelayanan. Saudara, kadangkala saat kita melayani mungkin saudara tidak menerima pujian dari orang lain. Mungkin orang lain malah mengecewakan kita dan menghina pelayanan kita.
Namun kalau kita sadar pelayanan yang kita berikan itu untuk Tuhan, kita tidak mudah putus asa dan lalu ngambek dan berhenti melayani. Itu namanya sikap kekanak-kanakan. Lalu saudara pindah gereja, di gereja yang baru saudara lakukan yang sama. Begitu lagi, demikianlah perputaran itu terus berputar. Tapi ini tidak boleh terjadi bagi anak-anak Tuhan. Kita harus sadar pelayanan yang kita lakukan hanya untuk Tuhan saja. Contohlah teladan Tuhan Yesus yang setia, melayani bahkan dengan kerendahan hati. Ia turut kepada panggilan pelayanannya oleh Bapa dengan mati di kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 1-8 menyatakan hal itu. Karena itu malam ini sebelum saudara tidur, kita kembali diingatkan, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia dan jangan pernah undur dari pelayanan di ladang Tuhan. Karena setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk mengelola hidup kita dengan baik dalam melayani Tuhan untuk kemajuan tubuh Kristus dan memperluas pekerjaan Tuhan di bumi ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.